Sekjen NATO minta Barat tambah pasokan senjata Barat ke Ukraina. Sekretaris Jenderal Organisasi Pertahanan Atlantik Utara NATO Jens Stoltenberg mengatakan negara-negara Barat harus mengirimkan lebih banyak persenjataan Barat ke Ukraina. Hal itu guna membendung kemajuan Rusia dalam merebut wilayah di timur negara tersebut. Ya, Ukraina seharusnya memiliki lebih banyak senjata Barat, kata Stoltenberg dalam konferensi pers di Den Haag, Belanda setelah bertemu dengan para pemimpin 7 sekutu NATO Eropa menjelang pertemuan puncak pada Selasa 14 Juni 2022. Stoltenberg mengungkapkan NATO sudah meningkatkan pengiriman ke Ukraina. Para pejabat diagendakan bertemu di Brussels, Belgia pada Rabu 15 Juni 2022 untuk mengkoordinasikan dukungan lebih lanjut termasuk persenjataan berat, karena mereka Ukraina benar-benar bergantung pada senjata itu untuk dapat melawan invasi brutal Rusia, ujar Stoltenberg. Sementara itu, Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menyesalkan bahwa Barat tidak berbuat cukup untuk mendukung Ukraina. Kita belum berbuat cukup untuk membela Ukraina, untuk mendukung rakyat Ukraina, untuk mendukung kebebasan dan kedaulatan mereka, katanya kepada konferensi pers. Dan inilah mengapa saya mendesak Anda, saya meminta Anda untuk berbuat lebih banyak untuk mengirimkan senjata artileri ke Ukraina. Mereka membutuhkan ini untuk membela negara mereka, ucap Morawiecki menambahkan. Menurut dia, negara-negara Barat tidak akan memiliki kredibilitas jika Ukraina kalah melawan Rusia. Ini akan menjadi kegagalan total serta bencana bagi Uni Eropa. Nilai-nilai kita, kata NATO, kata Morawiecki. Awal bulan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 1/5 wilayah Ukraina sudah berada di wilayah kendali Rusia. Wilayah Donbas yang terletak di timur negara tersebut sudah hampir seluruhnya hancur. Hingga hari ini sekitar 20% wilayah kami dikuasai penjajah, hampir 125.000 km persegi. Ini jauh lebih besar daripada wilayah gabungan semua negara Benelux, Belanda, Luxembourg, dan Belgia, kata Zelensky saat berbicara kepada anggota parlemen Luxembourg lewat sambungan video pada 2 Juni 2020 lalu. Pada kesempatan itu, Zelensky kembali menyerukan penerapan sanksi lebih keras terhadap Rusia. Selain itu, dia pun meminta negara-negara memasok lebih banyak senjata ke Ukraina guna mendukung perjuangan mereka melawan Rusia. Amerika Serikat hari Selasa 14 Juni 2022 menegaskan tidak akan menyetir dan menekan Ukraina untuk merundingkan gencatan senjata bahkan ketika Rusia meraih keuntungan yang stabil di wilayah timur negara itu. Begitulah kata seorang pejabat tinggi Pentagon seperti laporan New York Times pada Rabu 15 Juni 2022. Kami tidak akan memberitahu Ukraina bagaimana bernegosiasi, apa yang harus dinegosiasikan dan kapan harus bernegosiasi, kata Colin Hakal, Wakil Menteri Pertahanan. Untuk kebijakan mereka akan menetapkan persyaratan itu untuk diri mereka sendiri. Pernyataan muncul ketika upaya Ukraina untuk mempertahankan wilayahnya di Donbas Timur mencapai titik kritis pada hari Selasa, dengan tentara Ukraina dan Rusia bentrok dalam pertempuran jalanan di kota Severodonetsk, dan Rusia semakin dekat untuk mengklaim kota itu. Pasukan Rusia dan sekutu mereka dari Donetsk dan Luhansk mengendalikan sekitar 80% hingga 90% Donbas, menurut pejabat Ukraina, memberikan pengaruh potensial bagi Kremlin dalam negosiasi di masa depan. Berbicara dalam konferensi keamanan di Washington dan diadakan Center for a New American Security, kalau menegaskan kembali komitmen AS untuk membantu Ukraina mempertahankan diri. Peran kami adalah untuk membantu mereka memastikan bahwa mereka dapat mempertahankan diri dari serangan Rusia. Begitulah katanya. Dan mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat berani dalam hal itu untuk memperkuat tangan mereka setiap kali negosiasi terjadi, kata Kal. Terlepas dari kata-kata dukungan yang kuat, perang telah memasuki bulan keempat dan persatuan awal yang di luar biasa dalam menanggapi serangan Rusia. Tampaknya mulai terjadi keributan di antara beberapa sekutu barat yang mengirim
senjata mematikan ke Ukraina dan memberlakukan berbagai sanksi keuangan terhadap Rusia. Para pemimpin di Eropa Tengah dan Timur dengan pengalaman panjang didominasi Soviet memiliki pandangan yang kuat tentang perlunya menjinakkan Rusia, bahkan menolak gagasan untuk berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.